Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tholib Haryono, MKom. Saya adalah dosen pada Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Basis Data 2. Di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang melanjutkan dari mata kuliah Basis Data 1 yang diajarkan di semester genap, tepatnya semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan beban SKS sebanyak 3. Kemudian tujuan dari mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik mengenai bahasa SQL dan dapat menerapkannya pada pembangunan perangkat lunak atau software maupun sebagai database administrator, yang ini juga bagian penting dalam profil lulusan. Kemudian capaian pembelajaran prodi atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini sebanyak 3. Kemudian kajian materi pada mata kuliah ini adalah fokus untuk membahas penggunaan SQL atau struktur query language, tepatnya pada SQL DML ya, yang banyak membahas tentang manipulasi atau pengelolaan data. Materi-materi ini kemudian dirangkum pada capaian pembelajaran atau CPMK sebanyak 9. Di antaranya adalah mahasiswa mampu memahami konsep SQL serta perintah dasar untuk manipulasi data, termasuk mahasiswa mampu memahami cara kerja filter data, fungsi-fungsi pada database, grouping dan ordering, relasi join antar table, kemudian subquery bersarang. Selain itu, mahasiswa juga mampu menerapkan trigger, fungsi, dan prosedur, kemudian optimasi database, dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan perintah SQL dalam bentuk software secara mandiri dan bertanggung jawab. Dari 9 CPMK ini kemudian di breakdown atau diturunkan kembali sebanyak 12 sub CPMK dan dilaksanakan dalam perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan selain UTS dan UAS. Sistem perkuliahan menggunakan metode offline dan online atau blended learning, di mana metode online ini menggunakan Zoom Meeting maupun Google Meet. Selain itu juga menggunakan LMS. Kemudian metode yang kami terapkan dalam pembelajaran ini diantaranya adalah ceramah, demonstrasi atau simulasi, kemudian diskusi melalui pendekatan problem based learning. Metode demonstrasi ini dilakukan diantaranya untuk menunjukkan bagaimana hasil perintah SQL tersebut diproses, sehingga mahasiswa tidak hanya sekedar memahami fungsi SQL secara tekstual saja, namun juga secara kontekstual. Sedangkan metode diskusi ini kami terapkan untuk mengembangkan pemahaman atau pembahasan materi agar lebih dalam melalui strategi problem based learning, yaitu dengan memberi pertanyaan atau permasalahan terkait variasi materi-materi SQL yang sedang dipelajari. Untuk mendukung perkuliahan ini, kami telah menyiapkan blog yang berisi materi SQL yang telah kami ringkas. Selain materi, di dalam blog tersebut itu juga ada beberapa tool query yang dapat digunakan untuk menguji perintah SQL secara langsung, sehingga mahasiswa tidak hanya membaca materi saja dalam blog tersebut, namun bisa langsung mempraktikkan atau menguji perintah SQL tersebut, bahkan bisa mengembangkannya. Tool query ini dibagi menjadi 2. Yang pertama kami beri nama query DML, yang di dalamnya itu sudah berisi sampel data pada beberapa table, kemudian dan ini sifatnya hanya read only. Oleh karena itu tool ini cocok untuk beberapa materi, misalnya join, kemudian perintah select, kemudian fungsi agregat dan beberapa fungsi bawaan dari SQL. Kemudian tool yang kedua yaitu query DDL, yang memungkinkan untuk digunakan pada seluruh perintah SQL, khususnya untuk perintah yang berhubungan dengan group, yaitu create,
read, update, dan delete. Dan untuk mengakses blog tersebut dapat dibuka melalui link berikut ini: https://haryono.site.unbaha.ac.id. Untuk komponen penilaian kami menggunakan 4 buah komponen. Yang pertama adalah tugas dengan total bobot 40%, terdiri dari tugas individu sebanyak 15% dan kelompok 25%. Kemudian UTS sebanyak 20%, UAS 30%, kemudian presensi kehadiran sebanyak 10% dengan jumlah total 100%. Oke, demikian pemaparan singkat mata kuliah yang kami ampu, dan berikut ini adalah video singkat pembelajaran yang berkaitan dengan materi SQL Join yang diajarkan pada pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang grouping dan ordering. Masih ingat materi grouping dan ordering? Masih. Oke, mungkin bisa dijelaskan fungsi dari grouping dan ordering. Oke, silakan. Jadi fungsi dari grouping adalah untuk mengelompokkan data record yang memiliki nilai yang sama. Sedangkan ordering adalah digunakan untuk mengurutkan data dari terkecil ke yang besar atau dari A ke Z atau sebaliknya. Oke, terima kasih Saudari Ansil telah menjawab materi yang lalu. Hari ini saya akan menyampaikan materi SQL Join. Ya, kita mulai. Di sini sebelum saya menjelaskan apa itu SQL Join, saya akan memberikan gambaran di layar. Jadi ada tabel 1 di sini yang terdiri dari NIM, nama, cek kelamin, alamat, dan kode prodi. Kemudian ada tabel 1 lagi yang kita sebut saja tabel 2, terdiri dari kode prodi dan nama prodi. Selanjutnya kedua tabel ini kita joinkan. Nah, setelah dua tabel ini dijoinkan, itu bisa menghasilkan tampilan data seperti ini. Kalau kita lihat yang tampil di sini ya, NIM, nama, cek kelamin, alamat, ini bisa dipastikan bahwasanya data yang tampil ini diperoleh dari tabel 1. Kemudian di sini ada kode prodi. Ini 50-50, bisa jadi ditampilkan dari kode prodi dari tabel 1 atau dari kode prodi tabel 2. Karena memang tabel 1 dan tabel 2 ini kebetulan memiliki kolom yang sama, yaitu kode prodi. Kemudian kolom yang sebelah kanan ini nama prodi. Ini bisa dipastikan ini adalah data dari tabel 2. Ya. Nah, kalau melihat hasil result ini, kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan terkait dengan fungsi dari perintah join ini? Kira-kira join ini digunakan untuk apa? Menggabungkan. Untuk menggabung. Oke, silakan. Join berfungsi untuk menggabungkan data dari dua tabel, Pak. Menggabungkan data dari dua. Jadi menurut saudara Zudi tadi, join itu digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel. Kira-kira untuk menggabungkan data dua tabel ini apakah cukup langsung digabungkan saja atau ada syarat lain ya? Syarat lain. Ini kalau kita lihat, ini ada warna merah menghubungkan ini. Masih ingat? Ini menunjukkan apa? Relasi. Terkait dengan fungsi dari join yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi, Saudara Zudi, mungkin ada yang bisa menambahkan lagi? Oke, silakan Saudara Aris. Jadi menurut saya join berfungsi untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan relasi antar tabel tersebut, Pak. Oke, berdasarkan relasi antar tabel.
Oke, saudara sudah menambahkan pengertian fungsi dari join bahwasannya selain menggabungkan dari dua tabel itu juga didasarkan pada relasi antar tabel tadi. Nah, sekarang mari kita lihat ini pengertiannya ya. Jadi SQL join itu perintah yang digunakan untuk menggabungkan data ya, sama seperti yang Anda jawab tadi, dari dua tabel atau lebih ya, atau lebih karena bisa jadi join itu tidak hanya dijoinkan dua tabel, bisa jadi lebih 3 tabel atau beberapa tabel. Kemudian berdasarkan relasi antar tabel. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis SQL join. SQL join yang pertama kita akan membahas tentang inner join. Inner join itu ya digunakan untuk memilih data atau menampilkan data yang memiliki nilai yang cocok di antara kedua tabel. Ingat yang saya pertebal ini adalah nilai yang cocok. Cocok pokoknya ya, yang cocok di kedua tabel. Sedangkan data yang tidak memiliki kecocokan di antara keduanya tidak ditampilkan. Di sini inner join itu dilambangkan menggunakan gambar seperti ini. Di sini ada dua lingkaran yang mewakili, lingkaran pertama ini mewakili tabel 1, kemudian lingkaran yang kedua ini mewakili tabel 2. Nah, pertemuan antar lingkaran ini membentuk suatu potongan bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kalau ini gambarnya menjadi ada 3. 1, kemudian perpotongan ini 2 dan 3. Pada area yang pertama, nah yang warna kuning itu tadi, area yang pertama, itu adalah area di mana data pada tabel 1 yang tidak memiliki kecocokan dengan tabel 2. Terus area berikutnya, nah yang tengah itu adalah area data yang memiliki kecocokan antara tabel 1 dan tabel 2. Kemudian yang ketiga, ini juga sama seperti yang awal tadi, ini adalah area di mana data pada tabel 2 yang tidak memiliki kecocokan atau kesamaan pada tabel 1. Kemudian di sini data yang memiliki kecocokan ini diwarna hijau. Warna hijau itu menunjukkan bahwasanya data itulah yang akan ditampilkan ketika perintah inner join itu dieksekusi. Nah, di sini misalnya ada tabel 1 yang isinya hanya NIM, nama prodi, kode prodi, isi ada 3 data. Kemudian ada data tabel 2. Yang dimaksud data yang memiliki nilai cocok itu yang bagaimana sih? Atau data yang tidak cocok itu yang bagaimana sih? Yang pertama, nah karena tadi relasinya itu berdasarkan kode prodi, maka di sini digambarkan dari data yang pertama pada tabel 1, ini kode prodi 0204, ternyata kode ini juga ada di tabel 2, sehingga ini bisa dikatakan ada kecocokan. Nah, kemudian selanjutnya 0205 juga ada di tabel 2. Ini yang cocok. Terus dari data yang ketiga, nah ini 0701, ini enggak jelas, tidak ada kecocokan pada tabel 2 karena di tabel 2 ini tidak ada kode prodi 0701. Nah, begitu juga yang dari tabel 2, ini yang pertama ini tidak ada kecocokan dengan tabel 1. Data yang kedua juga seperti itu, tidak ada kecocokan, dan data yang ketiga sama, tidak ada kecocokan. Sehingga dari sini bisa disimpulkan berapa yang cocok datanya? 2. Sehingga kalau ini dieksekusi data ini menggunakan perintah inner join, data yang ditampilkan sebanyak 2. Nah, ini kita lihat hasilnya. Ya, jadi kalau sudah di inner join menjadi 2. Karena ini tadi tidak cocok yang ketiga, dan ini juga tidak cocok. Ya. Oke, selanjutnya SQL join yang kedua adalah left join. Fungsinya Pak. Left join. Kalau kita melihat gambar ini hampir mirip dengan
yang awal tadi, yaitu yang inner join. Di sini namun yang beda ini adalah yang warna hijau, di mana yang warna hijau ini dari left join ini adalah seluruh lingkaran dari tabel 1. Lingkaran dari tabel 1. Tadi masih ingat kalau yang warna hijau itu berarti apa? Data yang akan ditampilkan. Data yang akan ditampilkan. Berarti kira-kira fungsi dari left join kalau melihat gambar ini digunakan untuk apa? Menampilkan data. Mungkin ada yang bisa jawab? Silakan. Oke, silakan Saudari Aktini. Ya, jadi left join itu berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel 1. Seluruh data yang ada pada tabel 1. Nah, kalau kita lihat di sini tabel 1 ini kan yang warna hijau ini kan terdiri dari 2 area ya. Area yang sini tadi sama area yang tengah. Masih ingat tadi area yang sini itu area yang apa? Area data pada tabel 1 apa tadi? Yang Ditampilkan. Yang tidak ini, yang area sini, yang cocok itu yang mana tadi? Nah, sedangkan ini yang tidak cocok. Nah, namun karena warna hijau semua berarti tetap ditampilkan. Berarti yang ditampilkan itu adalah data ya, semua data dari tabel 1 baik yang cocok maupun yang tidak cocok. Oke. Kita lihat. Jadi sesuai yang Anda jawab tadi, left join ini digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel kiri atau tabel 1 dan data yang cocok dari tabel kanan. Yang cocok itu berarti ya yang area ini. Yang tidak cocok atau yang cocok. Ya. Apabila ada ketidakcocokan data antara tabel kiri dan tabel kanan, maka data dari tabel kanan akan ditampilkan kosong. Jelas karena ini itu area yang tidak cocok kok mau ditampilkan. Terus yang kanan ini mau ditampilkan apa? Wong tidak cocok. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya ketika di tabel kiri ini bagian yang tidak cocok itu ditampilkan, maka yang tabel kanan itu akan ditampilkan dalam bentuk kosong atau nol. Nah, seperti tadi kan, yang ditampilkan dari tabel 2 itu kan nama prodinya. Nah, kalau tidak ada yang cocok berarti kan nama prodinya harusnya kosong. Oke, nah ini tadi data dengan data yang sama, tabel kiri ada 2 yang cocok, kemudian ini tidak cocok, termasuk dari tabel kanan. Oh iya, nanti ini ya, di join itu ada istilah tabel kiri dan tabel kanan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana untuk mengetahui mana itu tabel kiri dan mana itu tabel kanan. Secara gambar ini jelas lingkaran yang sebelah kiri ini berarti disebut tabel kiri dan yang kanan ini disebut tabel kanan. Namun karena join itu kan kita ketikkan menggunakan skrip, tidak menggunakan gambar. Jadi nanti akan ada petunjuk khusus untuk menentukan mana yang tabel kiri, mana yang tabel kanan. Oke, sehingga ini data ini kalau dieksekusi menggunakan left join, kira-kira berapa data yang akan tampil? 3. Kita coba lihat. Nah, ini hasilnya ketika sudah dieksekusi pakai left join akan ada 3 karena dari tabel kiri memang jumlahnya ada 3. Dan ini tabel yang terakhir, data yang terakhir ini nama prodinya kosong atau 0 karena memang tidak ada di tabel 2 atau tabel kanan. Oke. Selanjutnya jenis SQL join yang ketiga yaitu right join. Kalau kita lihat right join ini sepertinya kebalikan dari apa tadi? Left join. Kalau left join tadi yang hijau itu yang kiri semua tabel 1, sedangkan right join ini yang kanan semua. Berarti ini juga pengertiannya ya sama seperti tadi ya, untuk menampilkan semua data dari tabel kanan atau tabel 2 dan data yang cocok dari tabel kiri atau tabel 1. Nah, terus apabila ada ketidakcocokan data antara tabel kanan dan tabel kiri, nah ini sebaliknya, maka data dari tabel kiri akan ditampilkan kosong atau 0. Sehingga jika
data ini dieksekusi dengan menggunakan perintah write join, kira-kira berapa data yang akan ditampilkan? 5. 5. Apa Anda menghitung 5? Karena tabel yang kanan itu tadi totalnya ada 5 data. Oke, selanjutnya, nah ini tadi hasil write join ada 5 ya yang ditampilkan. Terus data yang tidak cocok dengan tabel kiri akan ditampilkan kosong atau 0 seperti ini. Oke, kemudian struktur perintah SQL join. Nah, ini skripnya, bagaimana cara menulis perintah SQL join. Yang pertama diawali dengan perintah select, karena perintah join itu yang mengikuti dari perintah select. Ini yang sudah kita pelajari di awal dulu. Select, kemudian kolom name, nama kolom yang akan ditampilkan. Nah, dulu itu kita mempelajari perintah select ini ketika disuruh menampilkan kolom, itu berarti kolom hanya yang dari satu tabel saja. Namun karena ini menggunakan join, ini bisa ditulis nama kolom yang tampil itu bisa satu tabel atau dari kedua tabel tersebut. Sebagaimana contoh yang tadi, yang ditampilkan kan dari kedua tabel. Kemudian setelah select dan nama kolom diikuti dengan from. From itu jelas tabel apa yang akan dibuka. Di sini contohnya from tabel 1. Kemudian setelah from dan diikuti nama tabel, kemudian ditambahkan perintah join, entah itu menggunakan inner atau left atau right. Dan setelah perintah join ini, dituliskan nama tabel yang kedua. Kemudian, nah setelah join itu ditulis, di bawah ini adalah untuk merelasikan data. Kita harus menentukan kolom mana saja yang akan direlasikan dari kedua tabel. Diawali dengan perintah on. Tabel 1 titik kolom name sama dengan tabel 2 titik kolom name. Ya. Oke, terus ini yang saya bilang tadi tabel kiri. Jadi tabel kiri itu tabel yang mana? Tabel kiri itu adalah nama tabel yang ditulis setelah perintah from. Itu disebut tabel kiri. Sedangkan tabel kanan itu adalah tabel yang ditulis setelah join. Ya, ini diingat-ingat. Karena ini bisa jadi dibolak-balik. Kalau tabel 2 saya taruh di from, berarti tabel 2 ini menjadi tabel kiri. Begitu juga sebaliknya, kalau tabel 1 saya taruh di setelah join, maka tabel 1 itu akan menjadi tabel kanan. Oke, ini contohnya. Kalau perintah join ini dengan dua tabel ya. Select mahasiswa titik bintang, di mana mahasiswa ini adalah nama tabel. Jadi kalau dulu itu kita mengetikkan nama kolomnya itu langsung select bintang from apa gitu. Namun untuk join ini, untuk mengetikkan nama kolomnya itu terlebih dahulu kita harus mengetikkan nama tabelnya dulu. Ya, nama tabelnya mahasiswa, baru titik kolom apa yang akan ditampilkan. Nah, di sini bintang itu kemarin mewakili apa? Seluruh kolom. Jadi seluruh kolom pada tabel mahasiswa ini nanti akan ditampilkan. Kemudian koma, prodi ini adalah nama tabel prodi. Kemudian titik nama prodi, nama kolom yang akan ditampilkan bersamaan dengan mahasiswa ini nanti adalah nama prodi. Terus from mahasiswa, berarti mahasiswa ini tabel apa? Termasuk kiri. tabel kiri ya. Statusnya dia tabel kiri. Terus di sini menggunakan inner join, dijoinkan dengan tabel prodi, kemudian ditentukan relasinya yaitu menggunakan on mahasiswa titik kode prodi sama dengan prodi titik kode prodi. Karena kode prodi ini yang tadi digunakan untuk merelasikan. Kalau nanti dalam kasus lain kamu cari dulu ini yang dipakai untuk merelasikan itu kolom apa, itu harus ditentukan dulu. Nah itu bisa jadi juga nama kolom yang direlasikan itu namanya nggak sama persis, bisa jadi. Misalnya yang di tabel prodi ini
mungkin namanya hanya kode saja, tidak pakai kode prodi, ya ditulis kode saja. Ya, yang penting kolom mana yang direlasikan itu. Oke. Selanjutnya, nah kita akan mendemonstrasikan bagaimana perintah join tadi dieksekusi. Oke, kita akan mendemonstrasikan contoh dari perintah select ini ya, kita copy, kita gunakan tool DDL. Nah, ini kita submit. Hasilnya seperti yang di contoh tadi, yaitu ketika kita menggunakan interjoin dari tabel mahasiswa dan prodi, ini 2 data. Kemudian kita coba menggunakan left join prodi. Ini yang tampil 3 data yang tadi. Ini data yang tidak memiliki kecocokan ini tidak ditampilkan, nama prodinya kosong. Kemudian bagaimana kalau menggunakan right join? Nah, ini ditampilkan 5 sebanyak prodi yang ada ya, prodi yang ada. Oke. Bisa dipahami ya? Ini ya. Bisa. Coba misalnya saya ingin yang tampil itu apa namanya? NIM, nama dan nama prodi. Kira-kira bagaimana penulisannya? Untuk NIM, nama dan prodi. Saya harus mengubah bagaimana ini? Supaya yang tampil itu NIM, nama dan nama prodi. Bagaimana? Ya? Mahasiswa titik nama dulu apa NIM dulu? Oke, NIM kemudian mahasiswa titik nama ini ya, terus koma nama prodi. Oke, karena yang dipilih itu tidak semua ya ditulis seperti ini. Kolom apa saja yang akan ditampilkan. Jadi seperti ini. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya Pak bertanya. Oke, silakan Saudara Isom. Bagaimana jika perintah join tersebut menggunakan filter atau where? Oke. Bagaimana jika perintah join ini ditambahkan atau menggunakan apa tadi? Filter atau where? Oke. Sebelum saya jawab, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Isom tadi. Oke, silakan dijawab. Untuk melakukan filtering mungkin setelah basis sintaks on itu Pak, kita tambahi where, terus apa yang kita cari. Misal kayak kita mencari mengunci nama prodinya informatika, jadi kita cukup mengetik where spasi prodi titik nama terus underscore prodi sama dengan informatika, gitu Pak. Oke, jadi ditambahkan where spasi kemudian prodi kode underscore nama prodi. Oke, nama prodi sama dengan informatika. Oke, kita coba ini submit ya. Nah, hasilnya ini ada 1 data, NIM, nama dan nama prodinya informatika. Karena memang tadi yang memiliki data informatika itu hanya 1. Maka yang muncul ya 1 ini. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup, dan di sini tadi bisa kita simpulkan bahwasanya kita tadi sudah membahas perintah join, di mana perintah join itu tadi ada berapa jumlahnya? Ada 3. Apa yang pertama tadi? Inner join, kemudian left join dan right join. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya di minggu depan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.